yang aus. Hayo, jangan lupa minum air putih yang banyak ya Sobat TikTok. Iya, karena bagus buat kesehatan. Jangan lupa juga nih buat tetap nyantui bareng warga TikTok tentunya. Kalau udah minum air putih kan, bisa semangat 45 buat joget seperti ini di kantor. Kompak sekali para pekerja di mall sebelum buka. Seru banget nih pasti semua teman kantornya. Asik boy ibu, lanjutkan. Sebelum ke kantor bisa dan cocok pakai banget nih kalau Sobat TikTok bikin menu makanan ini untuk orang tersayangnya. Ayo kita bikin bento. Berhubung udah WFO, gue pengen ngajarin kalian cara bikin bekal yang super bergizi tapi nggak ribet. Kita mulai dari kianan nari atau telur gulung. Potong wortel super tipis dan juga daun bawangnya. Pecahin telur, kita bumbuin dulu, baru kita masukin semua sayur yang udah kita potong-potong tadi. Kocok rata, minyakin pan secukupnya, tuang secukupnya dan tunggu sampai setengah matang, habis itu kalian lipat. Tenang, dalamnya tetap bakal matang kok. Diulang terus sampai semua adonannya itu habis. Terus tinggal kita potong. Lanjut ke ebi furai. Kulitin udangnya, buang kotorannya, dan iris bagian dalamnya supaya dia agak lurus. Sekarang tinggal siapin telur yang udah kalian kocok, tepung bumbu serbaguna sama tepung panir. Celup dulu ke telur, tepung serbaguna, telur lagi, dan terakhir tepung panirnya. Tinggal kalian goreng sampai dia itu kemasan kayak gitu. Terakhir sayuran. Potong-potong brokoli, jangan lupa batangnya juga dan rendam di air garam. Biar cepet, gue pakein bombay yang udah gue iris. Kita masak bombaynya sampai harum, baru masukin brokolinya. Tuang air, tutup, tunggu sampai dia setengah matang, baru kita masukin air lagi sama segala macam bumbu. Abis itu masak lagi sampai brokolinya itu lembut. Opsional, tapi di akhir gue masukin larutan maizena supaya kuahnya kental. Dan selesai, tinggal assemble. Nasi putih taruh selada buat tatakan, brokoli, telur, tatakan lagi, dan ebi furai. Bentonya gue kirim ke cowok gue dan dia bilang tuh kayak bento anime. Dan yang pastinya enak dong. Wah gila sih, mantap jiwa. Ini sih bikin suasana makan siang di kantornya jadi enak sekali karena makanannya enak ya kan? Tuh kan cocok banget buat bikinin bekal ini untuk orang tersayangnya. Iya mams, bento itu bahasa Jepang dari bekal. Kuy, diringkus resepnya. Tapi siapa nih pas mau pergi ke kantor suka salah jalan seperti yang dilakukan warga TikTok kali ini. Biasanya tak pakai minyak wangi. Maimuna, naik motor udah kayak naik kuda ya kan Sobat TikTok. Ya ampun, ini ada-ada aja aksi warga TikTok bikin ngakak sampai perut melilit. Selain seru-seruan sama warga TikTok, kita juga bisa nih berbagi informasi menarik tentang fakta seru yang ada di berbagai penjuru dunia. Misalnya seperti fakta tentang laut yang hampir tertutup daratan. Wah, di mana tuh? Capcus kita simak. Kenapa dinamai Laut Hitam? Tidak ada alasan yang pasti, tapi ada beberapa teori. Laut Hitam dianggap menyeramkan oleh pelaut kuno. Selain karena banyak badai, orang di pesisir Laut Hitam suka menyerang kapal yang lewat. Pelaut kuno lalu menjuluki laut ini Laut Hitam. Teori lain menyatakan kalau warna hitam melambangkan arah mata angin utara dan merah melambangkan selatan. Teori ini juga bisa menjelaskan asal nama Laut Merah. Orang Yunani dulu memberi nama Laut Aksainos alias laut yang tidak ramah. Setelah Yunani menaklukkan pesisir Laut Hitam, namanya diganti jadi Laut Euxinos alias laut yang ramah. Nama ini masih dipakai sampai sekarang. Laut Hitam langsung tersambung ke Mediterania lewat Selat Bosphorus dan Dardanelles di Turki. Navigasi kapal perang yang tidak bermarkas di Laut Hitam untuk melewati dua selat tersebut dibatasi oleh Konvensi Montreux. Oh, bukan karena airnya hitam, akan tetapi karena legendanya lah jadi dinamakan Laut Hitam. Wih, jadi makin tahu deh ya kan kita semua. Iya, makin tahu ketulusan cintaku padamu. Pas lagi di rumah, Sobat TikTok bisa nih make over kamar sempitnya jadi kamar tidur minimalis dengan cara seperti ini. Pasang dulu nih kayu untuk ranjangnya. Kalau udah susun lemari minimalisnya. Pasang juga meja minimalisnya yang simple, sesimpel aku mencintaimu tanpa minta imbalan gitu. Pasang gorden sesuai dengan tema kamarnya. Susun barang-barang, kemudian pasang kasurnya, rapihkan barang-barang yang masih berantakan, terus pasang spray, sarung bantal dan sarung gulingnya. Piwit dan jadi deh. Wah, kamarnya jadi beneran keren loh ya kan Sobat TikTok.
Nyaman juga nih karena tempatnya jadi minimalis dan rapi. Kamarnya bisa dipakai berdua loh Sobat TikTok, tapi berdua dengan anak bungnya. Gue idenya sabi alias bisa pakai banget loh dicoba sama Sobat TikTok di rumah. Setelah beberes kamar, siapa nih yang menemukan celengan masa kecilnya terus dibongkar seperti ini? Guguknya belain si ibu nih ya buat ambil recehannya. Si Guguk tahu aja nih kalau soal duit. Pinter pingit sih. Buat moms di rumah untuk menghemat pengeluaran belanjanya bisa pakai banget loh bonggol sayurnya ditanam pakai cara seperti ini. Kalau punya daun bawang yang masih ada akarnya, jangan dibuang. Mending ditanam pakai cara seperti ini nih. Langsung sediakan media tanam, terus tanam deh. Tapi jangan terlalu dalam ya menanam akarnya. Terus jangan lupa rajin disiramin ya. Setelah 3-5 hari akan tumbuh tunasnya deh. Wah, sesimpel itu loh cara menanamnya. Selain daun bawang, bisa juga loh nanam daun seledri atau tanaman lainnya. Kuy, Sobat TikTok cobain caranya buat kebun di rumah. Kuy. Selain belajar menanam, Sobat TikTok bisa loh belajar bikin lampion untuk kamar anaknya seperti ini. Beri double tip di kertas panjang, lalu buat bentuk sesuai dengan video dan tempelkan ke kertas panjang tadi. Kalau sudah, beri keliwir-keliwir. Ya itu deh namanya, kertas dipotong-potong gitu. Terus kasih sedikit hiasan di kertas bagian lainnya. Terus direkatkan deh kedua ujung dari kertas panjangnya. Kasih gantungan di bagian tengah tabungnya seperti ini dan jadi deh. Wah, keren dan lucu banget ya kan Sobat TikTok? Pasti dedenya suka banget nih kalau dibikinin mainan simple seperti ini. Cantik juga kalau dijadikan pajangan ya kan? Ada lagi nih yang gak kalah simple, yaitu resep makanan endul nan simple satu ini nih. Hayo apaan tuh? Langsung aja, hayo meluncur. Aduh, anak kos seharusnya bawang bombay dulu baru bawang putih. Tapi nggak apa-apa deh, lanjut terus masukin sosis, kasih bumbu kecap manis, kecap asin, saus sambal, dan saus tiram, lalu aduk-aduk. Dan siap dinikmati deh. Semuanya apa-apa lakukan sendiri. Wah, mantep jiwa sekali. Anti ribet, tinggal set langsung jadi deh ya kan. Cocok nih buat anak kosan yang males atau buat yang suka kelaparan tengah malam. Kuy Sobat TikTok, diringkus langsung resepnya. Lain cerita kalau pas mau makan pergi ke tempat makan seperti yang satu ini nih. Ya ampun, bisa gitu loh aksinya. Sungguh terlalu. Aduh, ngapain sih mbaknya? Lentur banget, bikin ngakak aja ya kan? Aduh. Saat liburan tiba, Sobat TikTok bisa nih menikmati udara dingin dan sejuk ke tempat satu ini. Manalah kau tahu datang hari ini, hari di mana ku melihat dia, yang tak ku bidik, yang tak ku cari. Wah, selain adem, pemandangan yang disajikan juga keren banget ya Gazi. Mantul nih buat liburan asik bareng keluarganya. Kuy main ke Dieng, dijamin gak nyesel nikmatin suasana dan tempatnya. Hehe. Warna hijau itu dapat bikin nyaman dan tenang loh Sobat TikTok. Kalau pas lagi naik pesawat pas mau berlibur, suka menemukan keanehan seperti ini nggak nih? Hayo! Wah, apaan tuh Sobat TikTok? Kelihatannya dari jauh mencolok banget. Widih. Jadi kalau dilihat dari atas ada tempat perairan biru yang menyilaukan mata. Ini adalah kolam renang terbesar se-Asia Tenggara loh. Wah, keren bingit. Hayo, udah pernah main ke Pulau Bintan ini belum? Nah, kali ini ada nih aksi warga TikTok yang bikin tersipu malu seperti ini nih. तन्हाई कहती है कुछ भी ना कहना है
abang peka banget nih. Si kakak diam-diam motoin abang gantengnya. Taunya si abang sadar terus diajakin foto bareng deh. Oh, so sweet sekali. Ini sih judulnya Cinta Bersemi di Rumah Makan, iya gak sih? Kalau untuk menyenangkan keluarga di rumah, tanpa pergi keluar rumah juga tetap bisa makan enak ala-ala rumah makan mewah gitu loh. Wah, gimana tuh? Ini dia nih caranya. Check it out. Potong kunyit, kemudian potong juga jahe. Terus potong juga bawang putih, bawang merah, geprek kemiri. Lanjut masukin bumbu yang sudah dipotong tadi ke blender. Terus tambahin juga ketumbar, haluskan deh. Setelah itu geprek serai, parut juga lengkuas secukupnya. Kemudian ayam yang sudah dicuci bersih jangan lupa dibumbui dengan bumbu halus tadi. Kasih garam, asam jawa, lengkuas, aduk hingga merata. Diamkan selama kurang lebih 30 menit, lanjut ungkap ayamnya dengan tambahan daun salam, daun jeruk dan serai tadi. Kalau dikira bumbu udah meresap, angkat, lalu goreng di minyak panas. Setelah matang, ayam siap dinikmati deh. Wow, mantep jiwa sekali ini sih. Dijamin keluarga pada auto suka ya kan? BTW ini nama lainnya ayam kremes ya sobat TikTok. Rasanya dijamin enak karena rempahnya yang bikin nagih. Beuh, ini sih juara masakan mama nih. Hoi, mams di rumah juga cobain resepnya. Pas lagi makan sama Ayang di daerah Padang. Siapa nih yang suka kaget dengan aksi sulapnya si Ayang seperti yang satu ini? No, 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 no. Nani? Lagian bisa aja si udahnya ya kan? Cie-cie, si kakak ketipu nih ya. Meskipun begitu, kakaknya terhibur banget ya sama aksi babak kesayangannya. Buat bikin suasananya makin adem, sobat TikTok bisa loh bikinin es krim yang angel seperti ini. Check it out. Aku mau beli es krim roll, tapi aku coba mau bikin sendiri. Ayo. Isi mas. Mas, aku mau beli es krim roll mas. Tapi aku coba bikin sendiri, boleh nggak? Boleh. Ya. Nah, tinggal kasih rasa es krimnya sesuai selera, terus kasih susu. Aduk, aduk, aduk. Semangat ya semangat. Dan jadi deh. Wow, menggugah selera banget ya kan? Apalagi nih esnya itu cocok buat dimakan pas siang-siang. Mantul abis, nyegerin gitu ya kan?